Ibu bapak, saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita berjumpa di dalam Renungan Mingguan, hari Rabu tanggal 14 Januari 2026. Bersama saya Pendeta Aditya Lesarianto, kita akan merenungkan Sabda Tuhan sebagai dasar dalam kita menjalani kehidupan kita yang akan kita bersama renungkan, yaitu sebuah tema menghidupi spirit kehambaan. Sebelum kita akan bersama merenungkannya, mari kita berdoa mohon pimpinan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan beri untuk kami bisa menjalani kehidupan kami di dalam setiap tuntunan-Mu. Dan saat ini pun kami akan bersama belajar dan merenungkan tuntunan-Mu itu atas hidup kami. Kiranya Firman-Mu inilah yang juga terus menuntun kami dan menjadi dasar dalam kami menjalani kehidupan kami. Kami menyerahkan ya Tuhan perenungan kami hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mohon Roh Kudus-Mu tercurah atas kami. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama akan kita dasari dengan firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Matius pasal 12. Matius 12 ayat 15b sampai dengan 21. Injil Matius pasal 12 ayat 15b sampai dengan ayat yang ke-21. Yang demikian sabda Tuhan bagi kita. Yesus hamba Tuhan. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Ia dengan keras melarang mereka untuk memberitahukan siapa Dia, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Dan padanyalah bangsa-bangsa akan berharap. Demikianlah bacaan sabda Tuhan yang berbahagia ialah setiap orang yang dengan setia merenungkan serta memeliharanya. Haleluya. Amin. Marilah saat ini kita bersama menyerahkan setiap syukur dan syafaat kita serta doa-doa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Engkau kembali mengingatkan kami tentang predikat kami adalah sebagai hamba. Kami seringkali menjadi hamba-hamba yang tidak tahu diri. Kami justru menyuruh Engkau untuk melakukan apa yang kami mau. Tetapi kami lupa bahwa seharusnya kamilah yang melakukan apa yang Tuhan mau untuk kehidupan kami. Dan seringkali ketika kami melakukan kebaikan, kami lupa bahwa kami hanyalah seorang hamba. Sehingga kami menjadi sombong, kami menjadi haus pujian, kami menjadi orang-orang yang ingin ditinggikan. Tetapi Engkau kembali mengingatkan kami bahwa kemuliaan hanya bagi Engkau saja. Tuhan, saat ini kami juga menyerahkan seluruh doa syafaat kami Tuhan di dalam pergumulan yang kami alami masing-masing. Tuhan, kiranya Engkau yang berkenan mendengarkan setiap seruan kami, Engkau yang berkenan mendengarkan setiap keluh kami, dan kiranya Engkau yang hadir menguatkan kami di dalam pergumulan kami pribadi lepas pribadi. Dan secara khusus bagi saudara-saudara kami yang sedang berjuang dalam pergumulan kesehatan mereka, kami berdoa untuk Ibu Tugira Sariman, Ibu Rusmiati Suhardi, Bapak Priyono, Ibu Merjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Kun Mariaten Subardi, Bapak Saharun, Bapak Parti Benyamin, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Bapak Kristian Doriwu, Ibu Sarti Putih Santoso, Ibu Mardi Utomo, Ibu Yatnartini Rosti, Ibu Sri Suwarsi Rahayu, Ibu Ami Birowo, anak Amoresya, Ibu Sri Utami Suprapto, Bapak Sulistianto Piaki, Bapak Cahyo Muntati, Saudari Dita Kristiani, Ibu Indira Puspasari, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Ibu Ana Rosalia, Ibu Martini Rasdiman, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Bapak Pendeta Emeritus Dwi Nugroho, Ibu Ernita Nasib, Bapak dan Ibu Hati Wahyono, anak Nasya Lana Putri dan juga saudara kami yang lain.
Tuhan, kiranya Engkau yang hadir bagi mereka, dan kiranya kuasa-Mu, berkat-Mu, serta damai-Mu boleh menyertai mereka di dalam setiap proses yang mereka jalani. Dan kiranya kasih-Mu senantiasa mengiringi dan menyertai mereka. Kami menyerahkan ya Tuhan setiap pergumulan kami menyerahkan setiap syukur kami, dan biarlah kehidupan kami senantiasa boleh berjalan di dalam kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Menyuruh dan disuruh. Kalau kita disuruh memilih, gitu ya, kita disuruh memilih antara menyuruh atau disuruh, mana yang akan kita pilih? Mungkin kita akan sebagian besar memilih yang menyuruh, karena itu lebih enak. Nggak usah ngapa-ngapain, tinggal suruh saja. Kita tidak melakukannya, yang melakukan adalah orang lain. Hal itu berbanding terbalik dengan kalau kita memilih disuruh. Disuruh ini, kita yang melakukannya. Kita yang capek, kemudian kita yang kemudian harus berjuang. Tetapi sebenarnya, pada satu sisi, kita tidak perlu dalam tanda kutip bertanggung jawab penuh atas apa yang kita lakukan. Karena kita hanya disuruh. Biarkan itu menjadi tanggung jawabnya orang yang menyuruh kita. Tapi seringkali kalau disuruh milih atau kita diminta untuk memilih dua hal itu, menyuruh dan disuruh, sebagian besar kita akan memilih menyuruh. Ya karena tadi kita nggak perlu capek-capek, kita tinggal menugaskan orang lain untuk melakukan sesuatu hal. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam kehidupan kita bertuhan gitu ya, karena kita punya Tuhan, kita diingatkan dalam teks ini, dalam bacaan kita saat ini, bahwa kita itu perannya adalah sebagai seorang hamba. Hamba itu seperti apa sih? Hamba itu ya melakukan apa yang disuruh oleh tuannya. Kalau si tuan sudah menyuruh hamba melakukan, maka hamba yang pertama harus mau disuruh. Bukan malah berbalik. Kalau ada hamba, udah sana lakukan itu. Tapi hamba yang kurang ajar kan mengatakan, nggak mau, udahlah lakukan aja sendiri. Udah tuan aja lah yang melakukan. Hamba nggak mungkin melakukan itu. Karena apapun yang tuannya itu mau, hamba harus melakukannya. Dengan senang hati ataupun dengan tidak, dengan artinya dengan perasaan yang rela ataupun terpaksa, ya harus dilakukan. Mau nggak mau harus dilakukan, karena itu menjadi titah atau perintah dari sang tuan. Nah demikian juga di dalam teks yang kita baca saat ini. Yesus itu hanya menuruti, ia memposisikan dirinya sebagai hamba. Tuannya siapa? Bapa di sorga. Yesus hanya melakukan apa yang diminta oleh Bapa. Dengan hal yang dilakukan, pengajaran-pengajarannya, sebagai sang anak, Yesus menuruti apa kata Bapanya. Dan spirit ini yang juga harus kita lakukan, yang harus kita miliki. Kita sebagai hamba, ya kita harus mau untuk berjuang, melakukan apa yang dimau oleh Tuhan. Bukan malah Tuhan yang kemudian kita suruh melakukan ini itu, kita kemudian yang minta ini itu, asal itu, tidak. Justru kita yang melakukan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Kalau Tuhan mau kita begini, Tuhan mau kita begitu, ya kita harus lakukan karena kita adalah hambanya. Bukan terbalik. Jangan sampai Tuhan yang menjadi hambanya dan kita yang menjadi Tuhannya. Harus dibalik. Kita harus sadar bahwa kita adalah hamba. Jadi tugas kita adalah melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Gak boleh pilih-pilih, gak boleh, oh aku hanya suka ini, oh aku hanya suka itu. Tidak. Semua maunya Tuhan harus kita lakukan. Karena kita adalah seorang hamba. Lalu yang kedua, Yesus juga memperlihatkan bahwa Yesus tidak mau semua namanya itu tersiar kemana-mana. Yesus tidak mau ia menjadi dalam tanda kutip terkenal karena kiprah atau pelayanan yang sudah dia lakukan. Karena yang terkenal, ya biarlah tuannya. Demikian juga dengan kita. Kalau kita melakukan sesuatu, kalau kita kemudian melakukan hal yang baik, ya biarlah yang mendapat pujian itu adalah Tuhan sendiri. Karena dialah tuannya, kita hanya melakukan apa yang disuruh Tuhan kita. Bukan berarti bahwa kemudian kita kalau melakukan hal yang baik, kita mengatakan, wah untung ada saya. Kalau nggak ada saya, wah bisa begini itu. Wah kalau nggak ada saya, bisa nggak ketolong itu. Untung ada saya. Dalam kalimat itu, dalam ide itu, jangan-jangan kita sudah ingin menggantikan posisi Tuhan. Padahal kita adalah hamba. Hamba
hanya melakukan sesuatu yang menjadi perintah tuannya. Dan ketika itu ada pujian, dan ketika itu ada kemuliaan, itu ada sesuatu yang kemudian baik, ya biarlah itu kembali kepada Tuhan. Dalam bahasa lain, biar Tuhan yang dimuliakan, bukan diri kita. Mau sehebat apapun kita harus sadar bahwa kita adalah hamba. Tuhan kita jauh lebih besar dari kita. Yesus meneladankan kita bahwa untuk menghidupi spirit kehambaan, kita nggak bisa kemudian melakukannya dan mengklaim segala sesuatu yang kita lakukan itu sebagai kehebatan kita. Tidak. Kita hanya melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan kita. Jadi, lakukan saja. Kalau Tuhan meminta sesuatu yang baik kita lakukan, ya lakukan saja. Kalau ternyata kita dapat pujian, ya biarlah itu kembali kepada Tuhan. Pujian tidak membuat kita sombong, karena kita sadar bahwa kita adalah hamba. Biarlah kemuliaan itu hanya kembali kepada Tuhan saja. Mari kita hidupi semangat kehambaan itu. Sehingga tidak ada rasa gersulo, tidak ada rasa kemudian ingin diutamakan, tidak ada rasa ingin dipuji, tidak ada rasa sombong yang ada dalam diri kita, karena kita hanyalah seorang hamba. Tuhan memberkati. Amin.